Sobat Survivor, kita sudah di tempatnya Pak Kasman, salah satu legendnya Asian Survivor ini. Apa namanya, salah satu orang yang luar biasa. Tongsisnya ini. Sorry bro, sini rumahnya. Oke. Hari ini kita nonton SpongeBob ini. Tempatnya Pak Kasman. Kita kehujanan tadi dan hari ini kita baru sampai. Gimana Pak? Sehat Pak? Sehat Pak. Wih. Ayo Pak, betul-betul sekarang sudah 100% mengolah lahan sendiri Pak ya? Iya. Hasilnya kemarin gimana banjir, Pak? Oh, kena banjir. Iya. Habis semua tanaman. Dari mana? Dari arah depan ke belakang airnya? Dari samping semua Pak. Walah, belum ditanggul soalnya. Kemarin udah di sini SK-nya, cuman banjir dulu. Akhirnya Semua apa? hasil, Pak. Gagal semua Pak ya? Semua Pak. Tuh Pak, Terutama Bapak saya sudah kan berusaha berbulan-bulan, mati semuanya Pak ya? biasa Mas, ini Pak. Sudah biasa gitu Pak ya? Biasa. Sudah 2 kali ini ya. Sudah kedua kalinya Pak ya? Nggak terlalu pusing seperti kemarin tuh Pak. Jadi penghasilan ada sama sekali? Ya ada sedikit ya Pak. Ada ya? Iya. Baik Pak, makanya kami hadir di sini. Banyak yang bilang kami apa ya? Gimana ya? Jadi channel donatur katanya. Tapi maksudnya kami hadir mungkin sedikit meringankan perjuangan Bapak di sini. Jadi kemarin ada apa namanya? Menitipkan sedikit sorghum ke Bapak ya untuk dikembangkan. Berapa helai aja kemarin tuh Pak ya? Kemarin ya sedikit aja lah Pak, sekitar sekilo nggak ada. Nggak sampai sekilo ya, akhirnya dapat 1 karung Pak ya. Nah ini akan kita beli sekaligus juga apa namanya, sebenarnya kita bukan beli sih, lebih tepatnya mungkin mensupport Bapak gitu ya. Jadi tetap kita mengganti biaya tanamnya, biaya pupuknya, dan selebihnya juga mungkin untuk Bapak membeli bibit lagi karena kemarin sempat banjir Pak ya. Iya. Jadi ada sedikit dana yang kita serahkan buat Bapak dan semoga ini bisa membuat Bapak tambah semangat lagi nanti ya. Iya. Mungkin fokusnya di bibit mungkin Pak. Jadi bibit apa ya? Bapak rencana mau tanam apa nih Pak dalam waktu dekat? Dekat ini mau daun bawang lagi Pak. Daun bawang lagi, otomatis butuh bibit kan ya. Masih ada Pak. Cuma Tapi ya pupuknya, bibit yang lain-lainnya pasti butuh ya, obatnya lagi gitu kan obat, ya. Pak, yang jelas, Pak. Jadi butuh lah pokoknya. Jadi mungkin nanti kita titipkan sedikit dana buat Bapak. Semoga bisa bermanfaat tentunya dan yang paling penting adalah Bapak semakin semangat untuk menyuplai makanan ke kota gitu ya. Hasil pertanian ke kota gitu ya. Karena itu ya yang menginspirasi kami selama ini. Jadi mungkin Bapak sering mengikuti kegiatan kami di YouTube, itu kami sedang usaha tanam jagung sekarang Pak. Jagung. Jagung ayam, untuk ayam. Oh. Karena itu perawatannya paling mudah ya. Jadi itu perawatannya paling mudah, jadi kita mau kembangkan begitu. Jadi itu banjir kemarin sampai berapa hari Pak kemudian bisa Paling hanya 3 hari Pak. banjir pasang ya Pak ya? Iya pasang. Pasang besar lah. Ada sampai itu apa bajul masuk, nggak ada? Ya tetap ada Pak, cuma di luar Pak. Oh mereka nggak berani masuk ya? Paling kecil-kecilnya itu Pak ya masuk Iya, ya? yang kecil di sini masuk. Iya. Kecil-kecil itu ya, makan tempakul ya, makan kodok. Iya. Ayam besar enggak sampai sini Pak, sampai sana. Saya biasanya lihat tuh Pak, kalau bajul itu biasanya sampai di depan-depan di sana juga itu Di bawah ada. sana emang ada. Pak. Di depan. Kecil-kecil itu, tapi gayanya udah kayak bajul besar kan? Cara makannya gitu kan, rekamnya, kayak bajul besar tapi masih kecil-kecil. Iya. Terus selain bawang brambang ya, apa sih bawang bukan? Lonjang Pak. Keloncang ya, bukan brambang. Itu mau ditanam apa lagi nanti dalam waktu dekat? Rencana jagung lagi Pak. Jagung manis lagi, ya. jagung manis ya. Nah, butuh bibit juga pasti kan ya. Tapi lebih aman sekarang Pak ya setelah ditanggul ini atau masih tetap ada peluang banjir? Ada perubahan Pak. Sudah ada perubahan lah ya. Cukup bagus. Untuk beberapa bulan ke depan atau 1 tahun ke depan lah gitu ya, lebih aman setelah cuci parut ini. Iya. Agendanya berapa bulan atau berapa tahun sekali sih Pak? Setiap
5 tahun Pak. Oh, 5 tahun. Dilihat kondisi juga, kalau 3 tahun sudah dangkal mau dicuci lagi gitu. Jadi bersyukur Pak ya kalau ada program begini itu sangat membantu sekali. Boleh kita lihat Pak tanaman sorghum, buah sorghumnya? Bisa Pak. Kenapa nih Pak? Woi, gimana cara bawanya truk? Bisa nggak truk kita bawa truk? Bisa Bang. Tapi saya boleh ini Pak, titip lagi untuk ditanam lagi Pak. Nanti Bisa saya. Pak, ini kan masih ada lagi Pak. Oh ada lagi. Oh jadi yang Dipotong terus tumbuh lagi Pak. iya iya. Jadi yang tinggal itu kayaknya Bapak tanam lagi aja Pak ya. Iya. Nah ini sobat survivor sorghum yang kita amanahkan sama Pak. Ini untuk kita tanam. Nah buat Anda yang tertarik juga untuk menanam, untuk memperindah kebun Anda, ini boleh ini kita kasih giveaway nanti ya. Kita giveaway gitu. Untuk ditanam di tamannya kah atau ditanam di ininya. Ada berapa ikat semua, Pak? Wah, kurang tahu Pak ya. Lali, Pak ya. Ya, jadi kita bangga sama Pak Kasman ini. Sebuah perjuangan panjang dulunya, sempat kerja bangunan dulu, Pak ya. Iya Pak. Kadang-kadang menerima tawaran bekerja di luar, tapi sekarang Pak Kasman sudah memilih untuk lebih banyak di kebun sekarang Pak ya. Apalagi sekarang sudah ada sapi yang dirawat dari punya orang gitu Pak ya. Iya. 2 ekor dan itu bisa menghasilkan pupuk ya. Betul. Jadi kalau untuk pupuk organik sebenarnya tidak ada masalah sejauh ini Pak. Nggak ada Pak, cukup Pak. Cukup ya Pak ya. Ini mungkin Bapak tahu kalau salah satu videonya ini viral Pak ya. Videonya Pak Kasman itu viral, wih, wong pati gitu. Apa bumi Minapadi ya? Apa istilahnya? Minatani Pak. Oh, Minatani. Iya. Itu kenapa dikasih julukan seperti itu, Pak? Di Pati. Wah, kalau itu kurang tahu Pak. Yang jelas sana penghasilan memang tani ya. Oh, gitu. Paling besar tebu sama singkong. Begitu ya. Ada pabrik sana. Luar biasa, Pak. Jadi banyak yang ini, Pak. Kemudian kabarin, loh, ini Pak Kasman loh. Terkenal sekarang. Jadi untuk diketahui juga bahwa sebenarnya untuk pembagian AdSense-nya kita sudah antarkan kedua Pak ya. Dan ini yang ketiga juga kita antarkan buat Bapak. Dan bila mana ada rezeki lagi tentunya kita tidak sungkan untuk juga mengantarkan buat Bapak di sini untuk kebutuhan keluarga Bapak. Sebenarnya kita pengen lihat-lihat sebentar keluar sih Pak. Boleh Pak? Bisa Pak. Boleh sebelum malam Pak ya. Karena kita kemalaman tadi nih Pak, kehujanan. Boleh Pak kita lihat. Hujan dari mana tadi? Kayaknya kita nggak sampai turun sih Pak, kita di bawah aja. Hujan dari mana tadi ya? Dari jalan poros ya Mas Petruk ya? Pabrik aspal mulai gerimis kan. Jam berapa tadi? Malah justru segar sekali tanaman habis hujan gini Pak ya. Iya Pak, cuma airnya nih Pak. Tuh, jadi kemarin banjirnya sampai di mana Pak Kasman? Tinggi Pak, sampai segini. Di mananya sampai situ? Walah, sampai selutut ya Pak ya di bawah sana ya. Nggak kelihatan nih sudah. Berarti untuk tanaman-tanamannya mati semua Pak 3 hari itu. Ya kuning semua Pak. Ikan-ikannya lari semua. Lari semua. Walah. Jadi dulu ada kolam, ini ada kolamnya nih, banyak ikannya dulu di bawah. Ikan lele Pak ya. Lele Pak. Akhirnya kabur semua. Tapi bisa nggak Esti menyelesaikan ikan lele dengan sungai sini yang pasang surut, kadang asin, kadang tawar? Bisa Pak. Bisa Pak ya. Bagus ya. Tapi nggak pernah kepancing dapat lele Pak ya. Ya masih kecil-kecil lah Pak. Masih Ini kecil. kita serok aja pakai ember bisa Pak. Oh gitu. Oke sobat survivor. Jadi beginilah kondisi rumah dari Pak Kasman. Nah ini panel surya sebenarnya nggak terlalu besar tapi sudah bisa untuk ini Pak ya, untuk Yang buat kecil, TV ya. Iya. Oh ya, TV besar Pak, 50 Pak. Oh ada di atas. Iya, di belakang Pak. Oh di belakang ada aja ya. Jadi dalam waktu dekat, sudah mulai ada ini apa itu sana? Sawi Pak. Sawi yang dikembangkan ya. Ini kemarin kena banjir itu Pak. Kena banjir ya. Lambat dia Pak. Baik. Jadi kalau begitu kita boleh sudah bisa dipetik sawinya belum Pak ya? Bisa Pak. Kita bawalah untuk kita masak Pak. Bisa Pak. Nanti kita beli juga pastinya untuk juga menambah uang pupuk dari Pak Kasman. Nah sobat survivor bisa melihat ini blue ink namanya. Di Jawa ada beginian Pak? Enggak ada Pak. Gak ada. Di sini orang menggunakan blue ink. Cangkul yang kecil itu, Pak. Cangkul kecil ya? Ada. Kalau di sini namanya blue ink sobat survivor. Kalau yang ukuran besarnya namanya tajak nih. Yang besar ada gitu ya. Baik sobat survivor, sebuah perjuangan namun yang kita bisa belajar dari Pak Kasman dan kawan-kawan di sini adalah kawan-kawan petani di sini, yaitu tidak menyerah dengan keadaan gitu ya.
seberapa keras pun perjuangan yang harus dilewati Pak Kasman, selalu ada hasil di balik itu. Dan bisa dilihat di sini, setelah panen berkali-kali, kemudian ada banjir, ya Pak Kasman tetap sabar. Dan ini melatih kita atau mengajari kita bahwa walaupun sesusah apapun kita di luar sana, masih banyak yang hidupnya mungkin lebih berjuang lagi, tapi mereka tidak mengeluh. Bukan begitu ya Mas Petruk Iya, ya? betul sekali Bang. Banyak mungkin saudara-saudara kita di luar sana yang lebih nasibnya mungkin lebih kurang seberuntung kita, dan mereka tidak mengeluh. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur untuk kehidupan kita yang gimana Bang ya, yang mungkin Masih penuh perjuangan lah Iya, begitu ya. Mas Petruk, Pak Kasman, terima kasih banyak Pak untuk waktunya hari ini. Mungkin kita singkat saja dan kita mau bawa apa namanya sorghumnya, hasil panen Pak Kasman, yang kita mau kembangkan di lahan kita juga nanti. Dan kita memikirkan terkait bagaimana nanti pengolahannya supaya juga bisa menjadi salah satu pakan alternatif, bukan hanya untuk hewan tapi juga untuk manusia gitu ya. Sudah pernah makan sorghum sebelumnya Pak? Belum bisa. Belum. Makanya gimana? Pengolahannya belum tahu ya Pak ya. Oke, ya udah kalau gitu kita angkut dulu lah, kita pelajari dulu ya. Karena sebenarnya banyak sebenarnya fungsinya. Salah satunya bagi penderita diabetes itu rendah kalori. Ketika diolah menjadi nasi cantel, jenenge itu bisa dinikmati. Pernah makan sebelumnya? belum pernah Bang. Belum pernah, tapi pengen coba. Pengen coba. Ya, nanti kita bikin bubur cantel lah ya. Tapi kita olah dulu. Digiling berarti ya? Digiling dulu. Memang prosesnya panjang, tapi setelah nanti kita coba, kita bisa produksi. Semoga nanti bisa kita bisa memproduksi sendiri menjadi makanan yang jadi gitu ya, sehingga menjadi salah satu pakan alternatif, khususnya juga buat masyarakat yang penderita diabetes ya. Karena kadar Gulanya rendah. rendah. Karbohidratnya mencukupi buat energi tubuh, tapi kadar gulanya rendah atau glukosanya rendah. Sobat Survivor dari Sepunggur, dia dari rumah Pak Kasman, Sepunggur, Bulungan ya, Kalimantan Utara. Kami mohon pamit undur diri. Jangan lupa untuk tetap semangat, tetap survive. Asian Survivor dan Petruk Kaltara Ora Ono liyane. Liyane.